Menurut Ibu Bearis ini pengabdian masyarakat itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Tadi kembali lagi di channel kesayangan kita, CO2 Creativity of OSIS. Mungkin muka kita masih asing untuk teman-teman kalian, jadi sebelum kita mulai pembahasan kita bakal perkenalan diri dulu ya. Saya Maulana Bilal Fitri, saya dari kelas 10 KI 2. Saya Gita Widyasuti dari 10 APL 3. Di samping kita ini udah ada ibu yang keren, terus hebat juga. Biar enak lagi kita bahasnya, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Windu Wulansari, saya owner Bibi Kue. Saya namanya Normawati, guru SMK SMD Bandar Lampung, diberi tugas tambahan sebagai ketua Teaching Factory. Jadi di sini kita mau bahas apa nih, Mawar? Jadi di sini bakal membahas tentang pengabdian masyarakat. Menurut Ibu Bearis ini pengabdian masyarakat itu apa sih? Pengabdian masyarakat menurut saya adalah bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat yang tentunya berupa bisa ilmu, bisa keterampilan yang kira-kira bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Begitu, mungkin Mbak Windu. Pengabdian masyarakat kalau buat saya sebagai pelaku UMKM, bagaimana kita men-share apa pengalaman kita ya supaya nanti mungkin buat yang baru mau wirausaha kan jadi tahu kisi-kisinya kalau sekolah tuh kisi-kisi soal lah ya. Kisi-kisinya seperti ini loh. Kalau buat saya sebagai pelaku wirausaha sih seperti itu mungkin ya. Ya, jadi kegiatan masyarakat yang tadi seperti kami sampaikan bentuknya itu tadi ya bisa berupa barang, bisa juga berupa ilmu atau keterampilan yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Tujuan dari diadakannya pengabdian masyarakat itu gimana, Bu? Tujuan daripada kegiatan pengabdian masyarakat adalah yang pertama memang kita melaksanakan program kerja Teaching Factory tahun 2023. Yang kedua adalah memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Tetapi untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini ada dua tahap. Tahap pertama yang saat ini kita laksanakan, tahap kedua nanti di tanggal 4 sampai 6 Juli di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Nah, itu tujuan kedua. Yang ketiga adalah tujuannya adalah meningkatkan tali silaturahmi antara SMK SMTI Bandar Lampung terhadap masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Enggal sini. Kira-kira nih Bu, udah berapa lama sih Teaching Factory ini adain pengabdian masyarakat ini? Ya, sebenarnya kalau yang pengabdian masyarakat sudah ada sejak tahun 2019 pada saat masa pandemi. Jadi pada saat masa pandemi kita semuanya kaget ya, artinya tidak menyangka, tapi kami akhirnya sebagai unit Teaching Factory yang ada di SMK SMTI Bandar Lampung memiliki ide adalah untuk bagaimana upaya Teaching Factory bisa membantu kondisi yang lagi kita hadapi, yaitu salah satunya adalah membuat produk baru yang berupa hand sanitizer dan juga sabun cuci tangan. Memang sebelumnya sudah ada. Jadi Teaching Factory ini memiliki dua macam produk. Produk yang pertama adalah home care yang terdiri dari sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun cuci tangan, sampo kendaraan, dan juga ditambah produk sejak pandemi adalah hand sanitizer ditambah satu lagi sarung tangan karet. Dan pada saat tahun 2019 itu alhamdulillah semua produk yang kita miliki itu sangat diperlukan. Sehingga kami bersama tim yang ada di Teaching Factory dan dibantu teman-teman yang lain adalah kita menyebar ke seluruh wilayah untuk membantu rakyat kita dalam menghadapi dampak COVID-19 saat itu, yaitu ke abang-abang ojol untuk membagikan hand sanitizer, sudah itu ke masjid-masjid untuk memberikan bantuan sabun cuci tangan, kantor-kantor bank ya hand sanitizer, dan juga sarung tangan karet ke rumah sakit ya termasuk hand sanitizer. Alhamdulillah pada saat itu semua berjalan dengan lancar dan alhamdulillah masyarakat juga senang ya menerimanya karena memang momennya pas.
Dari situlah sehingganya dari situlah akhirnya sehingga terbesit di dalam pikiran kami bahwa kenapa itu tidak kita lanjutkan. Ya, walaupun tidak lagi di masa pandemi artinya sudah menjadi endemi, sehingga kita buat pengabdian masyarakat dalam bentuk yang lebih meningkat. Kalau berupa barang sekejap habis, tetapi kalau berupa ilmu dan keterampilan tentunya bisa bermanfaat lebih panjang lagi. Sehingganya kami setelah kami rapatkan dengan tim Teaching Factory dan dengan pihak sekolah, kami memiliki program untuk pengabdian masyarakat adalah proses pembuatan home care yang selama ini kita berikan kepada anak murid, kita ingin juga menularkan kepada masyarakat sekitar. Yang artinya siapa tahu dari situ bisa bermanfaat baik untuk sendiri-sendiri maupun lingkungan, bahkan mungkin siapa tahu bisa membuat wirausaha yang berkaitan dengan sabun cuci piring dan sabun cuci baju. Nah, karena di dalam harapan kita itu seperti itu, maka kami juga memiliki pemikiran alangkah baiknya jika di dalam pelatihan ini ditambah dengan materi untuk membangun wirausaha yang disampaikan oleh Mbak Windu Wulandari. Alhamdulillah beliau bisa memberikan di acara kita pada hari ini yang tentunya sangat antusias. Ibu-ibu PKK mendengarkan termasuk saya. Ya, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu, makanya saya tidak mau keluar dari aula karena saya menunggu materi yang diberikan Mbak Windu ini. Ya, itu sih. Kira-kira nih Bu, dampak manfaat apa yang udah dirasain masyarakat nih setelah ngikutin acara tadi nih, acara sosialisasi tentang pengabdian masyarakat? Ya, mungkin Mbak Windu dulu, Mbak. Kalau aku gini sih, kita buka mindsetnya ibu-ibu tadi ya, kan sama tuh mungkin yang tadinya cuma ibu rumah tangga, begitu diundang ke SMTI terus ikut kita ada pelatihan home care berikut dengan pelatihan kewirausahaan. Kita berharapnya sih ya, dan seperti tampaknya tadi ibu-ibunya tertarik ya Bu Norma ya. Antusias, ya. Kebayang dong hari gini kan kita biaya hidup tuh tinggi, kemudian gimana nih caranya supaya kita bisa dapatkan income tambahan kan? Siapa tahu nih buat adik-adiknya yang masih sekolah juga nggak menutup kemungkinan loh untuk berwirausaha. Jadi itu yang coba kita gali nih dari ibu-ibu karena kalau saya sih ngerasanya bahwa ibu-ibu itu adalah seorang wirausaha yang sangat potensial. Gitu. Kalau kataku sih jadi wah keren banget pokoknya. Jadi itu ya sangat bermanfaat sekali menurut saya ya, karena mungkin dengan mengikuti pelatihan ini ditambah mindsetnya menjadi berubah, menjadi bertambah wawasan, mendapatkan materi dari Mbak Windu tentang membangun wirausaha yang baik itu seperti apa saja sih yang harus diambil langkah-langkah kalau kita ingin buka usaha. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Windu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya mereka juga bisa bertemu dengan teman-temannya, artinya ya menambah jaringan sudah itu refreshing lah sedikit dari rutinitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Iya. Jadi supaya lebih semangat pada saat pulang lagi nanti lebih semangat lagi, lebih fresh lagi gitu. Jadi harapan kami sih sebetulnya ke depannya itu karena banyak ternyata setelah kami kunjungan ke Kelurahan Rawa Laut, ke Karanganyar, ternyata mereka itu antusias, malah mereka ada kebetulan ada yang Karang Taruna kan ya kapan Bu katanya. Sudah itu ada kelurahan saya kapan gitu. Jadi masih banyak permintaan. Ternyata dari situ kita tahu bahwa masyarakat tuh haus. Artinya tambahan ilmu dan pengetahuan yang tentunya bisa membuka pemikiran mereka supaya lebih produktif. Jadi mungkin itu sih kayaknya alhamdulillah mudah-mudahan memang betul-betul sangat bermanfaat. Ya. Kan hari ini udah sempat pelatihan gitu untuk ibu-ibu di sekitar Kelurahan Rawa Laut. Terus tahap kedua nanti bakal dilakuin di Karanganyar ya Bu ya. Itu dari Ibu Norma dan Winda ada nggak sih harapan untuk bisa sampai ke tingkat nasional gitu pengabdian masyarakatnya gitu? Kalau bisa berkelanjutan ya Bu. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi insya Allah kita juga berusaha sih sebetulnya mungkin bertahap ya, kayaknya ke tingkat nasional kita jangan jauh-jauh dulu lah, yang sekitar dulu. Mungkin ini Bandar Lampung, udah mulai ke Karanganyar. Nanti kalau memang memungkinkan dan memang
bisa, kenapa tidak ya Mbak? Betul, Artinya betul. menambah, kita juga menambah pengalaman itu tadi, dan harapan juga ke ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, jangan berhenti di sini saja. Artinya jangan cuma melatih mereka tapi tidak mendampingi, atau mungkin apakah ada tindak lanjut yang lain. Nah, itu nanti kita mau pikirkan dulu. Artinya bentuk seperti apa tindak lanjutnya masih belum sih, tapi ada keinginan sudah ada. Artinya supaya menyempurnakan lah dari yang bermanfaat sekarang, ada nggak yang lain gitu. Misalnya tindak lanjut dari pelatihan ini gitu. Terhadap yang bersangkutan atau mungkin terhadap yang lainnya. Karena kan pastinya kalau saya ngerti nih, pastinya nih mungkin mereka dapat nih besok kan hari ini mulai pelatihan ini biaya prakteknya ya mulai itu kan sebetulnya kalau aku melihatnya lebih ke pemberdayaan ekonomi ya Bu ya, pemberdayaan ekonomi ke ibu-ibu, siapa tahu ya nantinya dari ibu-ibu yang dibina SMTI sekarang buka lapangan pekerjaan buat mereka sendiri. Nah, siapa tahu nanti salah satu alumni dari sini jadi pengusaha. Ya, amin, amin. Jadi itu harapannya. Jadi harapan sih dari ibu-ibu yang ikut pelatihan ini nanti selain membuka wawasan, mereka juga terinspirasi ingin membuka usaha baru. Usaha baru tidak semata-mata yang home care, tapi mungkin bisa yang lainnya. Artinya dengan gara-gara ikut pelatihan ini, ternyata bisa membuka mindset mereka, wawasan, sehingganya termotivasi dan semangat untuk membuat usaha baru, sehingga membuat wanita-wanita atau ibu-ibu PKK di sekitar Rawalud ini menjadi lebih produktif. Katanya kan ibu-ibu maju, maka anak-anaknya juga ikut pasti maju. Ibu bahagia, rumah tangga juga ikut bahagia. Skincare aman. Iya. Sekalian ngingetin UMKM juga ya. Iya betul. Iya betul. Jangan cari lowongan kerja dong. Buat usaha sendiri. Menciptakan. Nah, itu yang menciptakan lowongan pekerjaan. SMTI sudah mulai ya Bu ya, yang kemarin di Mala itu kan itu kan udah membuka usaha baru mereka. Luar biasa, itu aset yang kayaknya mesti digali terus tuh dari SMTI. Saya siap kok jadi ini. Alhamdulillah. Karena sangat penting, Mbak Windu ini bisa dia membuat orang menjadi terinspirasi. Makanya sayang kalau melewatkan kalau pas Mbak Windu memberikan materi. Karena berdasarkan pengalaman juga masalah, jadi lebih mengenal ya. Dari pengabdian masyarakatnya sendiri ada nggak kegiatan-kegiatan kedepannya yang mau dijalanin gitu, atau pembuatan praktik gitu untuk home care sendiri? Oh ya, memang kan kita sebelum pengabdian besar juga memang produk daripada SMK Teaching Factory kan memang yang tadi saya sebutkan, sabun cuci piring, sabun cuci baju, hand soap, hand sanitizer, dan sarung tangan karet memang itu sudah dibuat praktek, yaitu nantinya akan diberikan pembelajaran di Teaching Factory di kelas 11. Jadi nanti ikut nanti dijadwalkan Mbak Windu, setiap satu orang mendapatkan satu kali magang di Teaching Factory dari jam 7:30 sampai jam 2:30. Kalau saya ikutan Bu? Boleh. Jadi per kelas satu orang. Setiap hari itu jadi kalau ada 9 kelas ya, 9 orang nanti setiap hari piket, yaitu setiap pada saat tidak praktek. Ya kan prakteknya kalau nggak salah Senin Selasa, berarti piketnya adalah Rabu Kamis Jumat. Ya, jadi nanti setiap hari cuma mendapat satu kali. Nah, satu kali itu adalah dianggap dispensasi. Artinya dianggap masuk, hanya belajarnya di Teaching Factory. Jadi dari pagi langsung nanti jadwalnya kami share ke Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru tahu bahwa yang bersangkutan pada hari ini belajarnya di Teaching Factory. Nah, insya Allah tidak mengganggu pembelajaran karena dia hanya satu kali dalam 1 tahun. Jadi tapi pada saat ulangan, anak tersebut boleh izin sebentar, ikut ulangan dulu, habis ulangan baru ke Teaching Factory lagi. Apa saja yang diajarkan di Teaching Factory pada saat magang, itu tadi, dari mulai persiapan produk, penimbangan, persiapan bahan, alat yang mau digunakan, sudah itu pembuatan proses produknya, dan pengemasan, sampai diletakkan di dalam penyimpanan lemari. Jadi dari awal sampai akhir di hari itu. Dan tidak hanya home care, tapi sarung tangan karet juga. Berarti life skill ya Bu jatuhnya ya? Insya Allah. Jadi 8 jam. Jadi kami dari Teaching Factory juga menyiapkan
sertifikat. Artinya di baliknya itu materi-materi apa yang sudah didapatkan selama magang di Teaching Factory gitu. Berarti sebetulnya usaha Mm-mm. ini peluang ya Bu Iya, ya. jadi Sebetulnya supaya- peluang usaha buat nih Iya. lulusan SMPI Jadi ya itu harapan kita berwirausaha. juga. Harapan kami seperti itu. Siapa tahu dari sekian murid SMK SMTI Bandar Lampung nanti ingin membuat wirausaha Harus yang tuh. sudah belajar di Teaching Factory. Nah, Kalau- sebetulnya sih kami juga inginnya nanti punya ada program juga kalau yang alumni masih pengen misalnya menambah ilmu di sini magang misalnya. Mudah-mudahan boleh supaya memang lebih dalam lagi ya dibanding cuma 1 hari. Siapa tahu seminggu jadi lebih paham gitu. Sayangnya saya bukan alumni sih Bu. Saya daftarnya di alumni kan Bu. Jadi begini Mbak kita menerima juga. Jadi kan kita ini adalah pembelajaran ya. Jadi kalau dari sekolah lain, dari masyarakat luar yang ingin belajar, boleh Diperbolehkan boleh, Bu. boleh. Jadi mungkin buat Open saja ya. surat ya artinya ke sekolah nanti kami silakan magang artinya di Teaching Factory gitu. Keren nih Bu, programnya maksudnya apa ya, dia benar-benar langsung life skill, Iya. terus dia open Iya, untuk iya. masyarakat umum, jarang Bu, saya baru Iya, nemu ini Bu, saya baru nemu Jadi ini Bu. boleh artinya. Justru kami pengen seperti itu supaya bermanfaat gitu kan buat Betul, orang betul, banyak betul. gitu ya. Jadi sebetulnya itu salah satu sasaran mutu kita. Jadi kita banyak dikunjungin orang banyak untuk belajar di Teaching Factory. Jadi sebenarnya misalnya ada guru-guru ngajar murid-muridnya datang, boleh. Kita sangat senang sekali malah gitu. Jadi udah berapa kali sih Mbak Windu yang dari Kota Bumi gitu datang ke sini, tapi ya kita hanya menjelaskan sebentar, tapi karena kunjungan. Jadi bisa ya Bu, kebetulan saya ada tuh Bu, binaan ibu-ibu yang memang ini agak di luar ini nggak apa-apa ya. Ya ekonominya agak mengenaskan lah Bu. Jadi kita berusaha untuk sama seperti ini. Ayo nih berdaya nih secara ekonomi. Nah kan kalau seperti ini berarti SMT ini membuka peluang nih. Iya. Membuka peluang untuk ibu-ibu untuk berdaya secara ekonomi. Iya, memberikan ilmu dan keterampilan gitu, dan mungkin artinya apa yang memang mereka butuhkan nanti kita kita paham kita berikan, artinya begitu. Karena supaya bermanfaat ya. Yang ini tuh yang viral Bu. Harus viral. Iya. Ini masyarakat luar juga bisa dapat. Sebenarnya bisa dapat. Saya baru tahu loh Bu Nama, kalau nggak ini saya baru tahu, dan ini Kami sangat care, malah senang kalau ada luar yang mau biasa belajar di banget, Teaching Factory. malahan. Iya. Iya. banget. Makanya nggak salah kan sekolah di SMPI. Iya. 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 Keren. Terus dari ibu sendiri ini ada nggak kayak mau nambah produk baru gitu selain home care sama sarung tangan tadi? Mungkin bisa makan makanan gitu. Jadi sebetulnya mimpi tapi sebetulnya udah ada sedikit titik terang. Jadi kita memang mulai tahun kemarin ya seperti sudah mulai dirintis Mbak, yaitu mokaf tepung ya. mokaf. Juara 3 loh nasional ya Bu ya. Jadi kalau sudah tepung mokaf, jadi mimpi saya nih ya, saya punya ruangan yang terpisah dengan home care dan sarung tangan, karena kalau mokaf kan berkaitan dengan makanan. Jadi harus lebih clean, lebih sehat. Jadi jangan sampai bergabung dengan home care dan sarung tangan, karena sarung tangan yang tentunya ada bahan kimia itu yang kita hindarkan. Jadi saya punya minimal begini aja, artinya supaya kita bisa membuat tepung mokaf. Setelah buat tepung mokaf, nantinya pasti ke olahan mokaf. Kan nggak mungkin ya kalau buat tepungnya aja kita nggak buat olahan. Jadi artinya seperti itu gitu. Tapi baru cita-cita. Ya, mudah-mudahan ke depannya ada bahkan nanti kalau emang udah pasti bakalan nanti melibatkan Mbak Windu. Yang memang beliau ini memang sudah sering bareng dengan SMK SMT Bandar Lampung berkaitan dengan tepung mokaf, dengan olahan mokaf. Malah beliau sudah sampai ke Casablanca bersama murid SMTI. Yaitu membawa produk SMTI ya, kita jadi pameran di mudah-mudahan bisa lebih lanjut nantinya. Amin. Saya doanya kayaknya saya aminnya paling kenceng Bu. Saya aminnya paling kenceng Bu.
Terus pertanyaan untuk Bu Winda nih, kan tadi habis ngisi Oh, iya. materi sama pelatihan untuk pengabdian masyarakat. Kesan-kesan dari Bu Winda sendiri itu gimana? Pesan kemananya nih? Ke excitean ibu-ibu gitu yang mau dapat ilmu gitu. Seneng. Pertama kita seneng ya, seneng. Kita tuh selalu seneng kalau misalnya ibu-ibunya tuh wah gitu, karena banget, karena tahu sendiri namanya ibu-ibu ya, kebutuhannya harus mengatur gimana caranya supaya kita bisa berdaya secara ekonomi. Nah tadi tuh kayaknya ibu-ibunya, malah ada satu tuh yang sudah mulai usaha dan malah sudah bagus ya Bu, udah punya perizinan. Itu kita sih berharapnya ada banyak lagi ya, maksudnya kayak tumbuh institusi, lagi bener Bu. bibit baru. Karena kan kita kemarin pandemi itu kenapa kita tuh nggak negara kita itu termasuk survive secara ekonomi karena kita banyak UKM yang menopang. Nah kalau ada banyak program seperti ini, nanti diharapkan akan banyak UKM baru yang tumbuh nih. Berarti kan kakinya lebih kuat lagi ya. Terus apalagi kalau ibunya antusias, wah itu buat saya itu suatu hal yang sangat mahal. Tidak terbayarkan. Biasa, pokoknya tadi kenapa kami datang ke sini terlambat karena masih banyak ibu-ibu yang konsul dengan kami, aduh nanti lihat WA aja. Karena memang itu yang kalau saya malah pengennya nih Bu Nurma ya, jadi dari yang masih SMA nih, yang masih sekolah tuh sudah mulai kewirausahanya ada tumbuh nih. jiwa wirausahanya. Itu tuh. Banget. Benar, justru kadang-kadang tuh mulainya itu dari hal yang sederhana ya, mulai dari hal yang, jualan nih saya bawa misalnya punya ibu saya atau apa. Sebetulnya itu yang belajar secara kita nggak sadar ya. Tuh saya juga dulu awalnya juga begitu, nggak ada basic, cuman karena kalau ngajar tuh sambil ngegeret flashback isinya ternyata bakatnya dari dulu ya. Gitu saking Emang udah ada bakat ya dari sebelumnya. Nah itu tumbuh. Kan siapa tahu ada Abu Rizal Bakri dari SMP kan. Apalagi sekolah memberikan wadah dan memberikan fasilitas yang Bu, di sekolah saya nggak ada loh Bu. Iya, alhamdulillah. Makanya lah, pokoknya jangan disia-siakan nih fasilitas yang sudah diberikan. Terus sih dengan baik dan benar. Jadi Bu, kira-kira nih kami siswa-siswa SMP ini bisa ambil bagian apa nih Bu untuk memajukan pengabdian masyarakat ini? Iya. Sebetulnya banyak ya, nanti kalau kira-kira tentunya kalau misalnya untuk melibatkan pada saat di kegiatan bisa, contohnya seperti tadi kan kami juga dibantu oleh pengurus OSIS walaupun belum banyak ya, karena ini memang baru yang memang betul-betul yang terprogram itu baru tahun ini yang dilaksanakan, tapi kedepannya nanti kita bisa lebih direncanakan lebih baik, kita berkolaborasi baik dengan guru-guru maupun dengan siswanya, sehingga kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya, supaya saling membantu, supaya saling melengkapi gitu. Insya Allah nanti pasti kalau kedepannya jika ada nanti bisa melibatkan anak-anak OSIS, nanti kita akan berkoordinasi dengan Pak Faisal dan Bu Reli ya, nanti kira-kira berapa banyak yang bisa terlibat, waktunya disesuaikan dengan tentunya agenda sekolah yang jangan sampai mengganggu yang wajibnya, iya begitu. Terus misalnya nanti siswa-siswa nih mau ikutan untuk buat produk, terus itu bakal digabung sama orang luar yang bakal ikutan gitu nggak Bu? Jadi seperti ini, jadi sebetulnya yang kita berikan souvenir atau kita bawa misalnya kita berkunjung ke tempat lain sebagai untuk memperkenalkan produk kita itu adalah memang hasil anak-anak. Jadi hasil punya anak-anak itu Mbak yang langsung sampai dikemaskan, sampai diletakkan di lemari penyimpanan itu mereka. Nah, itulah yang sebetulnya disebarkan ke masyarakat. Jadi memang yang kita edarkan itu emang buatan anak-anak. Tadi cantik loh Bu kemasannya. Iya. Dan alhamdulillah mulai tahun kemarin kita sudah pakai kemasan yang ramah lingkungan, yaitu yang berasal dari kardus. Itu pun sebetulnya juga sempat diajarkan untuk anak-anak kita di KWU cara buatnya. Iya.
cara membuatnya mungkin Kita ikut pernah membuat ya. juga. Mungkin salah satu Iya. yang di bawah itu punya saya. Iya, Itu jadi ruang seperti bisnis itu. loh. Udah kerjasama dengan guru KWU-nya untuk membuat pengemasan kardus. Kan artinya selain cantik juga ramah lingkungan dan harganya mungkin lebih terjangkau. Gitu. Peluang bisnis. Oh, bisnis Iya, kan udah bicara betul, benar itu Mbak. cuan itu cuan. Sebab dia dengan uang ya. Betul, ada uang. Jadi seperti itu. Jadi walaupun banyak produk-produk yang dihasilkan itu tetap berusaha buat nggak nyemarin lingkungan gitu ya Bu ya. Ya, karena kita sudah ISO lingkungan. Jadi kita berusaha jangan sampai produk yang ada dan juga fasilitas dan proses yang ada di SMK SNTI benar mengurangi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan. Yaitu contohnya yang sudah kita laksanakan mencari yang ramah lingkungan, menghemat listrik, menghemat air. Udah itu sama ini lagi digalakkan kita mau ikut yang bank sampah ya. Ya kan. Jadi supaya sampah itu nanti dibagi menjadi beberapa, ada yang organik, anorganik. Dan yang kira-kira bisa dimasukkan dalam bank sampah nanti kalau nggak salah akan dikoordinir oleh OSIS juga gitu loh, supaya bisa menambah pendapatan Pangkas di OSIS ya, OSIS iya, ya. pangkal di OSIS. Jadi nanti kayak dan kami juga sudah sangat berusaha untuk mengurangi penggunaan kertas. Karena kan kertas itu adalah berasal dari kayu. Kayu itu Betul. dari pohon, sementara pohon kita sudah terbatas sehingga kita makanya sekarang sudah banyak yang pakai digital, termasuk Ratnik, surat elektronik yang saya kirimkan kemarin ke Mbak Windu, itu salah satu usaha kami karena sudah isu lingkungan. Jadi mengurangi kertas, penggunaan kertas kalau tidak terpaksa gitu. Jadi seperti itu sih. Karena Bu pengennya itu sudah nggak usah pakai sirup. Karena sirup itu kan dua kertas kan. Iya betul. Kalau bisa nggak usah pakai sirup. Pakai HP ya, dikirim. Udah apa Saya kayak pernah tuh. Jadi kemana ya waktu itu, ke waktu ngantar anak prakerin di Jakarta kita makan, udah itu langsung itu Bu udah saya kirim buktinya gitu. Invoice-nya ya, nah itu Invoice-nya. Jadi nggak mengurangi. beli kertas Kadang-kadang lagi. kita suka tuh cuman memang kecil sih, cuman kecil kalau dikali. Iya betul. Kali kan jadi banyak Jadi gitu. banyak. Sementara problem kita sekarang itu adalah menanggulangi sampah kan, terutama sampah plastik karena tidak bisa didaur ulang oleh tanah. Jadi itu adalah sebetulnya harus kita semua yang ikut membantu memikirkan. Iya. Dia ngeliat lagi bagus HP itu langsung udah pakai kertas, pakai plastik juga. Kayak perlu banget Iya. sampahnya. Itu sebetulnya yang bagus dulu ya Mbak ya, pakai daun. Selain aman, udah itu murah, sudah itu jadi ramah lingkungan, bisa jadi pupuk kan kalau dibuang gitu. Ini sekarang kalau itu saya bawa kantong belanja sendiri, Kantong, tapi benar. suka diliatin orang, aneh katanya. Padahal harusnya begitu yang bagus kan. Sebetulnya supermarket udah banyak juga sih yang ikut, mereka tidak ini mau pakai kardus ya Bu. Kalau pakai plastik berbayar, paling enggak itu udah sedikit mengurangi gitu. Betul. Harapannya ke depannya tentang pengabdian masyarakat itu apa? Harapan dari ibu-ibu gini untuk pengabdian masyarakat ke Mbak Windu. depannya. Ya mungkin dari Ibu Windu. Kalau aku pengennya itu kalau bisa ya semua sekolah ya Bu atau instansi memang benar-benar punya pengabdian masyarakat ya, memang langsung ke grassroots-nya masuk. Kan kalau ini kan langsung dikasih pelatihannya langsung nih, bukan cuma sekedar teori ya, tapi langsung dikasih pelatihannya langsung. Kan nanti setelah mereka dikasih pelatihan, walaupun misalnya mereka tidak untuk dijual, paling tidak sudah bisa untuk diri sendiri. Iya, untuk diri sendiri, untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari gitu kan. Kita kan perlu sabun cuci tangan, perlu sabun cuci piring. Nah, betul. Nah, aku berharapnya nih ada banyak lagi nih instansi atau sekolah vokasi atau nggak harus vokasi lah ya, yang bisa seperti SMTI yang ayo dong kita langsung dari grassroots-nya ya. Terus ini sekaligus dengan kewirausahaannya itu dijamin keberhasilannya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang cuman teorinya aja. Ya, harapan saya sih artinya tentunya mungkin ke pihak sekolah
lebih lebih care lagi, lebih bisa memenuhi, artinya kira-kira bisa lebih meningkatkan fasilitas yang memang kami Teaching Factory butuhkan, sehingganya mungkin contohnya kayak ruangannya sekarang masih kecil, sehingganya harus dibagi 2 kelompoknya, ke depan mudah-mudahan bisa lebih besar. Jadi pada saat pelatihan begini, jadi tidak perlu dibagi 2, artinya langsung bisa praktek bareng-bareng. Seperti itu sih. Yang kedua juga harapannya mudah-mudahan sih ke depan Teaching Factory bisa lebih representatif lagi ruangannya, lebih bersih, lebih dingin, lebih bagus gitu. Tentunya itu tidak lepas daripada kebijakan dan bantuan daripada tim manajemen SMPI Bandar Lampung. Kita sponsor seperti itu. Mungkin sampai sini aja pembahasan kita soal pengabdian masyarakat ya. Kalau misalnya nanti ada waktu atau kesempatan lagi kita bakal bahas lebih dalam. Soalnya menarik banget nih soal kewirausahaan. Terus ada sama ibu-ibu yang hebat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.